Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi ke teman-teman budgeting Juni aku. Sebelum itu aku mau nanya gimana nih kabar teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan dilancarkan rezekinya ya. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih sudah mau klik dan nonton video aku ini. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Sebelum update budgeting Juni, aku mau evaluasi dulu budgeting Mei aku yang kemarin. Nah, ini aku mulai dari dana simpanan. Alhamdulillah sesuai anggaran, termasuk untuk tabungan makeover ya teman-teman. Dan insya Allah semoga bisa segera tayang makeover kamar aku ya, karena sekarang aku lagi makeover kamar. Kemudian untuk cicilan rumah juga sesuai anggaran ya. Lanjut kita ke tagihan. Nah, listrik dan air itu aktualnya ada selisih ya dengan anggaran. Kemudian untuk SPP atau infak anak ini nggak ada selisih, jadi sesuai anggaran juga. Kemudian transportasi anak juga karena ini sudah kesepakatan jadi 240.000 sebulan. Kemudian wifi juga sesuai anggaran ya teman-teman. Nah, tentu saja dalam budgeting itu nggak selamanya mulus-mulus saja sesuai budgeting. Aku juga kadang kok teman-teman seperti di bulan kemarin, aku itu over budget di beberapa kategori. Misalnya beras itu aku over budget sampai 80.000. Soalnya biasanya kan aku itu beli berasnya di pasar tradisional. Tapi di bulan kemarin itu aku belinya di Alfamart, yang itu yang merek Raja ya, kalau nggak salah 69.000 sekian, hampir 70 ribuan lah untuk 5 kilo. Soalnya harga beras di pasar juga mahal, tapi masih kualitas yang nggak terlalu bagus gitu teman-teman. Jadi kami memutuskan untuk beli beras yang di Alfa aja, yang rasanya lebih enak dan harganya hampir sama dengan yang di pasar tradisional. Jadi makanya memang over budget untuk kategori itu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Makanya kalau kita sudah mengevaluasi di bulan kemarin, nah kita bisa memutuskan budget untuk di bulan berikutnya. Nah, kalau kita memutuskan untuk beli di tempat yang sama di bulan berikutnya, misalnya nih aku tetap beli beras di Alfamart untuk bulan Juni sama dengan bulan Mei kemarin, otomatis bulan Juni ini aku bakal ikutin budget di bulan kemarin. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang minta tolong dibuatkan secara spesifik budgeting keuangan rumah tangga, aku itu nggak bisa buatkan, karena sebenarnya yang paling bisa atur keuangan dan buat budgeting itu adalah kita sendiri, karena kita harus memperhatikan beberapa faktor. Misalnya kita belanja kebutuhan itu di mana biasanya, harganya berapa, ataukah misalnya ada perubahan tempat belanjaan kita dan sebagainya. Kebutuhan kita selalu berubah setiap waktu, kemudian pendapatan juga seperti itu. Jadi aku hanya sharing yang aku lakukan untuk keuangan aku, dan itu bisa dijadikan referensi aja ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kecuali kalau teman-teman itu ke yang profesional, yang memang pekerjaannya itu merencanakan keuangan, itu boleh banget ya teman-teman, tapi tentu saja mengeluarkan budget untuk biaya konsultasi dan semacamnya. Dan sedangkan aku hanya ibu rumah tangga yang sharing gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Jadi video ini hanya dijadikan referensi, ambil yang bisa teman-teman ambil yang sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke video lagi ya teman-teman. Ini aku sudah isi budgeting Juni, dan untuk budgeting Mei kemarin itu nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah nggak minus, tapi semua sisa belanjaan kategori yang lain
Kemudian untuk dana cadangan aku pakai menutupi kelebihan dari kategori yang lain ya teman-teman. Nah, sambil aku isi-isi budgeting Juni, teman-teman bisa langsung lihat juga di video ya. Angkanya akan ada yang sama di bulan Mei karena aku ikut budgeting Mei ya teman-teman. Soalnya seperti yang aku bilang tadi, aku buat budgeting Juni berdasarkan evaluasi di bulan Mei kemarin. Nah, sambil aku sharing lagi, ada teman-teman yang bilang 10 tahun kerja atau sudah lama banget kerja tapi nggak ada tabungan atau tabungan sedikit dan baru sadar sekarang. Jadi nggak ada kata terlambat untuk atur keuangan ya teman-teman. Intinya kalau kita sudah mau, misalnya nih kita sudah gajian 10 hari atau sudah di pertengahan bulan, kita baru nonton video-video budgeting seperti ini. Nah, kita baru terfikirkan atau baru tergerak hatinya untuk mengatur keuangan. Jangan bilang tunggu bulan depan aja, tunggu gajian dulu. Jadi enggak ya teman-teman. Kalau sudah mau mulai mengatur keuangan di pertengahan bulan, yang kita lakukan sama kalau kita melakukan budgeting pas gajian. Nah, caranya itu teman-teman tinggal tulis sisa pendapatan yang masih ada saat itu dari gaji, dari awal gaji ya. Misalnya awal gaji 5 juta, di pertengahan bulan karena baru sadar mau atur keuangan sisa 3 juta. Nah, teman-teman sisa atur yang 3 juta aja. Keperluan apa aja yang dibutuhkan sampai di akhir bulan atau di gajian berikutnya. Karena mengatur keuangan itu berdasarkan dari dana yang kita miliki sekarang. Jadi nggak ada kata terlambat kok teman-teman. Kalau kita nunggu nanti pas gajian baru mau atur keuangan, biarkan saja dulu bulan ini kayak gini. Jangan sampai di bulan itu kita minus, ambil tabungan atau bahkan hutang. Nah, kalau kita sudah punya hutang terus kita baru mau atur keuangan lagi di bulan depannya, itu akan lebih ribet loh teman-teman, karena kita akan mengatur juga, membuat rencana juga untuk melunasi hutang tersebut. Jadi pokoknya langsung action sekarang juga. Bagi teman-teman yang belum atur keuangan, yuk atur sekarang. Catat gaji yang masih ada, yang masih tersisa, terus kebutuhan yang dibutuhkan mulai dari saat itu sampai di akhir bulan. Pokoknya dicatat, tentukan budgetnya, tentukan rencana belanja, kemudian rencana tabungan kalau ada, dan semua yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu singkatnya ya teman-teman dari aku. Semoga setelah menonton video aku ini, teman-teman bisa tambah semangat lagi untuk mengatur keuangan, supaya teman-teman bisa merasakan manfaatnya seperti yang aku rasakan selama ini ya teman-teman. Alhamdulillah bisa menabung lebih banyak, bisa mewujudkan impian-impian kita, bisa makeover rumah, misalnya teras. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton video makeover teras aku, kemudian makeover dapur, dan sekarang aku mau makeover kamar, kemudian laundry berikutnya. Pokoknya aku itu nyicil nabungnya setiap bulan ya teman-teman. Jadi kita aku nggak bisa langsung misalnya bulan ini langsung renovasi semuanya atau makeover semuanya, soalnya ada prioritas tabungan yang aku miliki, misalnya tabungan pendidikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya setiap bulan kita budgeting kebutuhan, kemudian budgeting tabungan untuk apa aja, misalnya untuk makeover sekian, tabungan pendidikan sekian, dan lain-lain. Pokoknya semuanya direncanakan sesuai uang yang kita miliki. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Lanjut lagi nih di video. Alhamdulillah aku sudah selesai budgeting Juni dan tinggal masukin dana berdasarkan kategori. Dan seperti biasa ya teman-teman, aku itu ambilnya cuman sebagian dulu per 2 pekan gitu, dan
kategori yang ingin aku bayar di awal bulan teman-teman. Jadi aku ambil, misalnya untuk wifi aku belum ambil, soalnya aku itu bayarnya di tanggal 18 atau 19 gitu, makanya aku belum ambil. Dan untuk infak anak aku bayar di awal pas tanggal 1 tadi, mungkin teman-teman lihat di video ya bukti transfer aku. Jadi aku sudah selesai bayarnya, makanya aku sudah checklist tagihan infak anak aku. Biasanya aku bayar di tanggal 3, tapi ini aku bayar sebelum edit video ini, makanya aku masukin aja. Kemudian untuk transportasi anak aku juga nggak masukin di dompet pintar, soalnya akan aku bayar besok tunai insya Allah, karena memang tunai ya selama ini. Dan ini biasanya aku bayar itu di tanggal 9, tapi ini maju pembayarannya karena libur lebaran kemarin ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.